Nah, teman-teman, kita bakal ngomongin apakah segala hal yang berhadapan dengan kita itu bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Yuk kita bahas melalui video berikut ini. Oke teman-teman, yuk kita tanya kepada diri kita nih. Pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa mengalami sulitnya membuat perubahan di lingkungan? Kayak ada orang yang lagi berbuat buruk tuh kayaknya nggak bisa ngerubah deh. Kayak misalnya keluarga kita yang lagi melakukan sesuatu yang kita nggak suka, atau kita mengharapkan perubahan kebaikan untuk dia kok kayaknya susah banget ya. Sehingga ngebuat kita tuh ya jadi stres, kita ngerasa kebingungan gitu kan. Sebenarnya apa ya yang bisa saya lakukan sehingga saya tuh bisa merubah dia? Nah, atau pengen banget berbuat baik, tapi kok kayak susah ya gimana cara ngebuat baiknya. Nah, teman-teman, kita perlu paham ada hal-hal yang bisa manusia lakukan, ada hal-hal yang nggak bisa manusia lakukan. Nah, di sini saya akan nge-share teman-teman sebuah lingkaran, ya lingkaran ini disebut dengan the circle of control atau lingkaran kemampuan. Nah, di lingkaran yang pertama, teman-teman, ini adalah lingkaran yang teman-teman bisa pengaruhi dan teman-teman bisa kontrol itu. Kamu bisa kerjain itu, kamu bisa eksekusi itu, kamu bisa pakai tanganmu, kakimu, fisikmu untuk melakukan itu. Jadi bukan cuma dipengaruhi doang lewat lisan gitu kan, kamu omongin doang, tapi kamu bisa ngebantu untuk berubah. Nah, contohnya apa? Ketika kamu jadi ketua sebuah organisasi, ketika kamu jadi kepala rumah tangga gitu kan, ketika kamu jadi pemilik bisnis, kamu punya pengaruh di situ dan kamu punya potensi untuk bisa mengontrol hal tersebut berubah. Kamu bisa punya itu. Nah, ada lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang bisa dipengaruhi, teman-teman, tapi nggak bisa dikontrol. Soalnya ini ketutup ya. Jadi dia bisa dipengaruhi, tapi nggak bisa dikontrol. Contohnya apa? Mungkin teman-teman ada di sebuah organisasi, tapi posisi teman-teman itu sebagai member. Yang dimana ada ketua, perilaku ketuanya yang teman-teman nggak terlalu suka, atau hal-hal yang kayaknya itu nggak patut dia dilakukan oleh seorang ketua, ataupun dia punya pendapat yang berbeda dengan kita. Kita bisa ngasih tahu dia, kita bisa ngasih pendapat kita bisa mencoba untuk mempengaruhinya. Tapi karena posisi kita bukan sebagai seorang ketua yang berkeputusan, maka itu nggak bisa. Maka ada hal-hal yang bisa dipengaruhi, tapi nggak bisa kita kontrol. Nah, yang ketiga, teman-teman, adalah kita tidak bisa pengaruhi dan kita nggak bisa kontrol. Jadi ini kembali kepada perasaan, subjektivitas pribadi. Sebenarnya aku ini bisa pengaruhi dan bisa kontrol nggak ya? Ngelihat dari kemampuan kita saat ini, ngelihat dari pengalaman, keberanian, dan segala macam. Oh, kayaknya nggak bisa gue pengaruhi deh, nggak bisa gue kontrol. Contohnya apa? Teman-teman punya keinginan ya untuk ngasih pendapat ke pemerintah daerah tentang sebuah kebijakan. Tapi teman-teman nggak punya akses untuk bisa menyampaikan pesan ke kepala daerah itu, nggak punya akses. Apalagi akses untuk ikut ngerubah. Nah, kira-kira teman-teman, kalau misalnya kita dihadapkan dengan sebuah masalah, dengan sebuah kondisi, maka kita bisa cek lewat tiga ini. Ini bisa aku pengaruhi nggak ya, dan bisa aku kontrol nggak ya? Ini bisa aku pengaruhi dan nggak bisa aku kontrol nih, jangan-jangan cuma bisa aku kasih tahu doang. Ini jangan-jangan nggak bisa aku pengaruhi dan nggak bisa aku kontrol. Maka bagi teman-teman yang bisa mempengaruhi dan bisa teman-teman kontrol, maka lakukan, kerjakan, jangan sampai nyesal. Yang teman-teman cuma bisa pengaruhi dan nggak bisa kontrol, maka teman-teman yang lakukan adalah ya pengaruhi saja daripada nggak sama sekali. Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa mempengaruhi dan nggak bisa kontrol, ya sudah, jangan paksakan diri, ya kan. Banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah kita bersabar dan kita berdoa kepada Allah untuk memohonkan petunjuk-petunjuk dan gimana caranya masalah itu selesai walaupun kita nggak bisa untuk menangani. Nah, teman-teman, intinya adalah kalau kita punya masalah gitu kan, jangan mikirin masalah kalau kita nggak mau cari solusinya. Karena hakikatnya gini teman-teman, hakikatnya ketika datang masalah itu kita tuh bisa ngerjainnya.
La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tuh nggak akan ngebebani masalah-masalah yang manusia tersebut, si A tersebut, saya tersebut, itu nggak bisa ngerjain. Jadi ketika ada sebuah kondisi masalah yang dihadapkan khusus kepada dirimu, maka Allah sebenarnya menganggap dirimu itu mampu. Ya. Maka jadi bahan pertanyaan sebenarnya, kita itu mau atau enggak sih nyari solusinya? Kita tuh mau atau enggak sih cari jalan keluarnya? Nah di sini jangan kita buang-buang waktu gitu kan. Jadi kalau emang ngerasa kayaknya nggak bisa deh, ataupun bingung deh gitu kan. Tapi kepikiran terus sebenarnya mau cari solusinya, cuman kayak nggak berhasrat untuk nyelesain masalahnya, akhirnya kepikiran terus. Pernah nggak sih teman-teman kayak gitu? Siapa di sini yang pernah punya masalah tapi ujung-ujungnya adalah mikirin terus masalah tersebut? Dipikirin, nggak kelar-kelar, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bertahun-tahun. Padahal ada potensi untuk menyelesaikan. Nah, intinya teman-teman, kalau memang Allah menganggap kita mampu, pasti kita mampu. Maka minta petunjuk kepada Allah. Tidak kan? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Walaupun dengan pembahasan yang tadi teman-teman, ada hal penting yang perlu kita paham. Ada yang manusia bisa kontrol, ada yang tidak bisa. Yang manusia bisa kontrol itu masuknya ke ranah ikhtiari, ranah percobaan, ranah eksekusi yang manusia bisa kerjakan karena manusia Allah berikan akal, manusia Allah berikan fisik untuk bisa melakukan sesuatu. Ya, bisa memilih makanan sendiri, bisa memilih mana rezeki yang halal dan haram, bisa memilih kepada siapa kita berinteraksi dan segala macam. Tapi ada hal-hal yang memang kita nggak bisa atur itu. Ketika hal-hal yang kita anggap ini pas, tapi ternyata nggak pas, Allah hadirkan sesuatu. Nah, itu tuh di luar kontrol kita. Maka fokus aja kepada apa yang bisa kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan, teman-teman, kita serahkan kepada Allah, ya kan, sebagai zat utama yang mengatur segala kehidupan, ataupun kita bisa minta tolong orang lain yang lebih ahli daripada kita. Oke, itu aja teman-teman. Jadi ternyata masalah itu sebenarnya mudah kalau misalnya kita tahu porsi-porsinya. Jadi nggak semua masalah itu bisa kita hadapi, kita identifikasi, karena hakikatnya Allah tuh nggak mau membebani manusia. Yuk sadar diri, sebenarnya aku tuh ada di level mana ketika menyelesaikan masalah. Itu aja teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan atau diskusi tentang konten video ini, silakan teman-teman jawab ataupun tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.